mau beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami, Engkau memberikan hari yang baik buat hari ini Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, jadi siapa yang di sini masih semangat memuji Tuhan? Angkat tangan semuanya. Nah, sudah siap memuji Tuhan? Yuk adik-adik, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan bersukacita. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus.
ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Takkan berhenti menari baginya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau memberikan karunia yang besar untuk setiap kami. Boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa.
di dalam hidup kami, yang ingin selalu kami sembah. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. glory bagimu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu Tuhan. glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu. glory bagimu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Nah, jadi tiba saatnya kita mau berdoa, mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati telinga kami, berkati kakak-kakak kami Tuhan yang akan menceritakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, kembali lagi kita di hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan mau cerita tentang apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada tahu, Kak Ata kasih tahu ya. Hari ini kita mau bercerita tentang ular tembaga. Nah, ular tembaga. Dan ayatnya ada di Bilangan 20 ayat 14 sampai 21 dan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Nah, di situ diceritakan tentang ular tembaga, di mana ular tembaga itu merupakan salah satu hukuman dari Tuhan untuk bangsa Israel. Ya adik-adik ya. Nah, selama 40 tahun lamanya Bapak Musa beserta bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Nah, pada saat di perbatasan itu sudah tinggal sedikit aja mereka nyampai. Tetapi ada salah satu raja yang tidak mengizinkannya untuk melewati tanahnya mereka. Akhirnya Bapak Musa dan bangsa Israel ini akhirnya berbalik lagi adik-adik, mencari jalannya yang lain supaya tidak melewati tanah tersebut. Akhirnya karena sudah lelah, sudah capek, karena sudah lama juga membosankan waktu mereka berjalan ke tanah Kanaan melewati padang gurun itu, akhirnya mereka harus melakukannya lagi. Nah, hal itu akhirnya bangsa Israel ini mengalami apa? Kekecewaan, mengalami mungkin rasa kekecewaan kepada Musa, pada Tuhan, mungkin marah, mungkin bersungut-sungut, capek loh ini Tuhan, aku sudah jalan ini, sudah lama, masa disuruh jalan lagi? Nah, tetapi apa yang dilakukan Tuhan adik-adik? Ketika
ketika bangsa Israel itu berjalan dan selama perjalanan itu mereka bersungut-sungut, tiba-tibalah keluar ular-ular berbisa. Dari mana Kak? Dari semak-semak. Loh, tapi kok bisa? Akhirnya ular-ular itu mematuklah semua bangsa Israel, baik lelaki, perempuan, bahkan anak-anak. Akhirnya bangsa Israel semuanya mengalami kesakitan. Aduh, sakit ini habis dipatuk ular. Tuh, Musa itu minta tolong sama Tuhan. Tuhan, ampuni mereka. Akhirnya Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga yang akan ditaruh di atas tiang tersebut. Akhirnya bangsa Israel diperintahkan Musa untuk melihat itu dengan kepercayaan mereka kepada Tuhan, supaya mereka yang percaya dan bahwa mereka yang bisa melihat itu, mereka akan mengalami kesembuhan. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik tahu nggak sih lambang dari ular tembaga itu? Ular tembaga itu bangsa Israel sudah berkali-kali mengalami apa? Jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, bahkan mereka masih bersungut-sungut waktu itu. Karena dosa itu, mereka harus mengalami kesakitan. Ya, seperti tadi adik-adik, karena mereka bersungut-sungut, bangsa Israel akhirnya dipatuk sama ular. Tetapi apa? Ketika bangsa Israel percaya lagi sama Tuhan, akhirnya Tuhan mengampuni mereka. Akhirnya mereka mengalami kesembuhan. Jika adik-adik ada yang belum pernah datang kepada Tuhan Yesus serta menerima keselamatan dan ingin datang kepadanya, kalian dapat mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dan tinggal di dalam hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa terus berada di hati kita, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Ya adik-adik ya, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber segalanya buat kita. Nah adik-adik, oleh sebab itu renungan yang sangat singkat ini, biarlah kita tetap senantiasa setia dalam Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas renungan singkat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan kami terus tetap percaya, tetap setia ke dalam Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa terus Engkau tinggal di dalam hati kita ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami ini tidak akan sia-sia ya Bapa. Biarlah Tuhan apapun yang menjadikan rencanamu buat setiap kita Tuhan, itu yang terbaik ya Bapa. Bapa, kami mau Tuhan memberkati gereja kami, memberkati setiap orang-orang yang ada di gereja ya Bapa. Kau berkati teman-teman kami, kedua orang tua kami Tuhan, bahkan bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan senantiasa terus Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan, rencana-rencana yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah-ibadah kami selanjutnya. Biarlah Tuhan Engkau tetap setia dalam kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.